Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera, dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Ingatlah untuk memberikan suka, komentar, dan bagikan kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan pertama diambil dari surat Petrus yang pertama bab 1 ayat 3 sampai 9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Maka murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah."
Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan bertolak dari Injil Markus bab 10 ayat 22. Mendengarkan perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ada orang yang berkata bahwa kalau ia hidup di zaman Yesus, ia akan bersukacita dan menyambutnya serta membuat semua orang tahu bahwa Yesus adalah juru selamat. Benarkah? Bacaan hari ini menunjukkan ada seorang yang berlari-lari menjumpai Yesus, bahkan kemudian bertelut. Artinya ia adalah seorang yang sangat tertarik dengan Yesus dan memuliakannya. Hanya Allah, seorang raja atau tokoh besar yang dihormati dengan bertelut. Pertanyaan yang dilontarkannya menunjukkan bahwa ia menganggap Yesus adalah orang yang berkuasa dan menentukan. Jawaban Yesus sudah dia lakukan sejak kecil, namun panggilan Yesus berikutnya membuat dia sedih. Ia tidak siap menjual harta bendanya yang banyak dan mengikut Yesus. Demikian juga dengan orang masa kini yang bertemu dengan Yesus di masa lalu. Awal mungkin bergembira, namun berubah setelah mengikuti Yesus, berjalan kaki dari desa satu ke desa lain, jauh, panas, tidak ada lampu, susah makan, dan tidak ada tempat tinggal, serta hal-hal lain yang berbeda dengan yang dialaminya pada masa kini. Orang ini mungkin juga akan seperti orang dalam bacaan hari ini. Saya coba merenungkan apakah mampu memenuhi perkataan Yesus hari ini. Apakah sudah benar melaksanakan 10 perintah Allah? Apakah mau menjual harta benda untuk orang miskin, lalu ikut Yesus melayani kemana-mana tanpa perlu memikirkan baju, makanan, uang, dan tempat tinggal, benar-benar hanya mengandalkan Yesus. Ini bukan panggilan saya. Misal kelamaan saja saya sudah jengkel. Terlambat makan saya kesal. Gelisah ketika listrik mati karena tidak bisa nonton TV atau mengisi baterai telepon. Kepanasan karena kipas atau AC mati. Saya protes bila mendapat lebih sedikit daripada seharusnya. Panggilan Yesus ini sederhana, tetapi ternyata tidak semua terpanggil untuk ini. Namun syukurlah ternyata ada orang-orang yang menanggapi panggilan Yesus ini, baik pada masa lalu dan masa kini. Menjual harta benda lalu mengikut Yesus, meninggalkan jabatan tinggi menjadi pastor, meninggalkan tempat tinggal dan pergi ke tempat jauh, mengabarkan Injil, serta banyak hal lainnya, sehingga saya dan Anda dapat mengenal Yesus Kristus. Untunglah panggilan Yesus bermacam-macam, sehingga walau tidak dapat menjalani panggilan Yesus hari ini, saya dapat melakukan panggilan lain. Seperti contoh dalam Injil Markus bab 9 ayat 41, memberi minum secangkir air karena dia pengikut Kristus. Bagaimana dengan Anda? Apa panggilan Anda? Mari menjalani panggilan masing-masing dengan iman kepada Tuhan Yesus. Marilah berdoa. Bapa, hari ini kami diajarkan oleh Yesus Kristus mengenai satu panggilan. Ada yang terpanggil dan ada yang tidak. Untunglah ada panggilan-panggilan lainnya. Sertai dan kuatkan kami menjalani panggilan masing-masing dengan iman, cinta, dan harapan bersama dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah turut membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.